tempat yang disediakan kita oleh Allah untuk berusaha. Ada masalah, lapor, curhat kepada Allah. Ada turis saya ketemu, karena sudah keliling dari barat ke timur, dari Tommy, Bira, Bantimiri, menuju kemana, Tator. Saya tanya dia, untung pintar bahasa Indonesia, bening apa bahasa Inggris setengah mati. Kenapa Mister suka jalan dari sana ke sana? Mencari ketenangan hati. Dalam hatiku, salim bu, ketenangan hati bukan didapatkan di Bantimiri, di Tator, Bira dan lain-lain. Bukan salah pergi rekreasi, tapi tempat yang bisa menurunkan ketenangan, ketenteraman hanya Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang bisa memasukkan, menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wajadina bimanhiyatihi muddatal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Ananda almarhumah Nur Amalia binti Haji Hayat yang saya muliakan, khususnya adinda sahabat saya Ustadz Muhammad Asfar Asab SHI sebagai suami dari Ananda almarhumah. Saya panggil Ananda karena memang saya ajar di pesantren. Pertama-tama saya sampaikan, saya sebagai ketua lembaga dakwah Raihan Al-Munawwar Kota Makassar beserta seluruh anggota mubalik lebih 70 orang turut berduka cita, termasuk tadi maghrib kebetulan jadwal pengajian saya di Masjid Raya Makassar. Gurupta Ketua MUI Kota Makassar, pimpinan Tarekat Mursyid Muhammadiyah As-Sunusiyah Indonesia, Andre Gurupta Syekh Dr. Kiai Haji Baharuddin,
Abdul Safa MA yang kebetulan juga hadir tadi menitipkan ucapan doa, karena beliau juga termasuk anggota lembaga dakwah Raihan Munawar, menempati urutan pertama, kemudian nomor 2 saya, walaupun saya yang ketua. Jumat yang lalu pagi-pagi seluruh pengurus masjid mencek mubalik khatib yang akan khutbah di masjidnya. Ustadz Asfar bertugas di Masjid Al-Muslih Ikatsi Unhas mau minta izin kepada saya. Mohon izin Ustadz tidak bisa khutbah Jumat, menemani istriku yang sakit ada di rumah sakit. Tidak lama dikirimi saya foto istrinya Ananda Nur Amalia terbaring. Saya perbesar gambarnya, oksigennya sudah bentuk gembalong. Katanya orang-orang kecil harapan. Walaupun tetap saya tulis, semoga istri tak Ustadz cepat disembuhkan oleh Allah. Hari Sabtu pagi-pagi, karena acara mapetu ada anak kemanakan di Baru, saya beserta seluruh keluarga ke Kabupaten Baru. Kira-kira sesudah duhur saya buka-buka WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Nur Amalia binti Haji Hayat, dalam kurung istri Ustaz Asfar Asap SHI. Saya berkata, napa-napa mau kasih naik kering kapoton. Saya tiba di Makassar menjelang maghrib. Saya telepon, tidak nyambung. Mau tanya situasi. Akhirnya yang saya telepon Ustadz Muhammad Alimuddin SAG, yang juga anggota Mubalik. Dia bilang baru-baru pulang Ustadz mengantar jenazah di Minasate. Oh, pantasan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kami ucapkan turut berduka cita. Kedua, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren An-Nahdhah Makassar, mewakili Dewan Pembina, juga saya sampaikan ucapan belasungkawa. Karena Ananda Nur Amalia termasuk alumni Pondok Pesantren An-Nahdhah Makassar. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi surah An-Naml ayat 30. Allah berfirman, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau diteliti tafsirnya, ini ayat sebenarnya berbicara tentang surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Balqis, seorang ratu yang menyembah matahari, dilaporkan oleh burung hot-hot kepada Nabi Sulaiman.
Akhirnya Nabi Sulaiman pun kirimi surat, diajak untuk menyembah Allah, pencipta matahari, pencipta alam semesta seluruhnya. Namun bukan itu yang kita ingin bicarakan. Tapi berdasarkan surah An-Naml ayat 30, tidak ada lagi yang dapat membantah bahwa itu Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Quran. Di dalam ayat basmalah, di situ Allah tempatkan dua namanya sekaligus sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai beberapa nama. Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Secara keseluruhan jumlahnya 99 nama Allah sekaligus sifatnya. Ada satu nama bukan sifat, yang lainnya nama sekaligus sifat. Lafzul jalalah Allah itu nama, bukan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampai yang terakhir itu nama sekaligus sifat. Mengandai-andai kalau Allah mempunyai 99 nama termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim, bisakah kita ganti itu Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama yang lain? Kan juga namanya Allah. Seperti kita manusia, kadang ada orangnya satu tapi namanya tiga. Dipanggil salah satunya tidak tersinggung karena memang juga namanya. Apakah pada ayat basmalah bisa kita ganti dengan nama sifat yang lain? Misalnya kita bilang Bismillahil Malikil Qudus, itu kan juga nama dan sifat Allah. Al-Malik yang maha menguasai, Al-Qudus yang maha suci. Bisakah diganti? Jawabannya tidak boleh. Karena penempatan Ar-Rahman Ar-Rahim dimaksudkan oleh Allah bahwa pada ayat basmalah itu sesungguhnya bentuk penjelasan Allah, hakikat tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah, perjalanan menuju kepada Allah untuk menggapai dan mencapai Rahman dan Rahimnya Allah. Kita hidup di dunia hadirin, yang kita cari hanya itu, Rahman dan Rahim. Kalau bahasa kita pamasina pungala ta'ala, yairoh. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan dalam kitabnya Al-Hikam, tidak salah kalau ada orang bilang saya salat karena mau masuk surga, saya berzakat bersedekah karena mau masuk surga, saya puasa, saya mengaji, saya beribadah karena mau masuk surga. Tidak salah. Tapi alangkah bijaknya dan pahamnya dia kalau dia katakan dan yakini
Aku salat karena mencari rahmat Allah. Aku berpuasa karena mencari rahmat Allah. Aku bersedekah, aku haji, aku ibadah karena mencari rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah yang harus kita kejar? Lanjut Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, orang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, jembatannya adalah ibadah. Tanpa ibadah jangan mimpi bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau ada yang berkata, kenapa kita tidak langsung saja bilang mau masuk surga karena ibadah? Dena genda tidak bisa menebus harganya surga. Andai kata seluruh ibadah kita kumpulkan, sementara ibadah dalam keadaan sempurna dikumpulkan seluruhnya, lalu itu yang mau digunakan tiket membeli harganya surga, tidak cukup. Terlalu tinggi derajat dan nilai surga kalau hanya ingin mengandalkan amal ibadah. Dena kan mana lagi hadirin, ketika kita melaksanakan ibadah hanya Rasulullah yang mampu sempurna. Tidak ada seorang manusia pun selain Rasulullah yang mampu menjalankan perintah Allah sempurna tanpa kekurangan di dalamnya. Kita jauh dari kesempurnaan. Itu sebabnya dicontohkan ibadah yang paling sering kita lakukan salat. Pernahkah kita renungkan kenapa dicontohkan oleh Nabi setiap kita selesai salat, kalimat zikir wirid pertama yang kita baca istighfar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafah anis salati istaghfarallah thalathan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah 3 kali. Makanya itu yang kita jadikan contoh dan teladan. Selesai kita salat memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita memberi salam kanan kiri, hakikatnya itu memberi salam kembali masuk ke alam basyariah. Tadi awal salat kita nyatakan Allahu Akbar, dinyatakan takbiratul ihram. Hakikat takbiratul ihram meninggalkan alam basyariah, alam kemanusiaan, masuk ke alam uluhiyah, ketuhanan. Secara teori, ketika kita masuk ke alam ilahiyah, ketuhanan, jangan berpikir tentang dunia. Putuskan diri hubungan dengan dunia. Teorinya begitu. Makor teorina. Begitu selesai takbiratul ihram, karena kita tinggalkan alam basyariah, alam kemanusiaan, masuk ke alam uluhiyah, putuskan hubungan dengan kehidupan dunia. Ingatan luruskan hanya kepada Allah. Tapi kenyataannya kan kita tidak bisa. Tetap hadir yang namanya ingatan-ingatan dunia. Makanya ketika kita memberi salam kanan kiri,
Hakikatnya kita memberi salam kepada kehidupan alam basyariah. Assalamualaikum warahmatullah, sama nama kedeki engkau nak boleh masuk kembali ke alam basyariah, masuk kembali ke alam kemanusiaan kanan kiri. Karena begitu banyaknya tadi kehilafan ketika kita berada di kehidupan alam uluhiyah. Contohnya salat, disuruh kita akimis salat li zikri, tetungi sempajangi untuk mengerangak, dirikan salat untuk mengingat aku. Tafsirnya ayat itu sedapat mungkin mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran hati tidak pernah keluar dari wilayah salat. Teorinya begitu, tapi nyatanya kan enggak. Syukur-syukur 100%, 30% itu masih ada pikiran hati dalam salat, 70% melanglang buana entah kemana. Ya mana dan lupa ye denger mana lalu sempajang. Makanya begitu selesai memberi salam dicontohkan oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Kenapa bukan alhamdulillahi rabbil alamin? Bukankah ini si hamba barusan selesai melaksanakan sholat, selesai melakukan kebaikan, logikanya alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ternyata bukan itu yang dicontohkan Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Salat yang dicontohkan berlaku kepada seluruh ibadah. Kalau dalam ilmu balaghah ini namanya bentuk majaz, tepatnya majasi mursal ala kakulliyah. Sebahagian disebut yang dimaksud keseluruhan. Betuannya kepura ki masih dekat astagfirullahaladzim, sudah berpuasa astagfirullahaladzim, sudah haji umrah astagfirullahaladzim. Apa makna istighfar? Bentuk pengakuan dan pernyataan kita kepada Allah. Bagaikan kita menyampaikan, ya Allah, hambamu ini barusan selesai sholat, hambamu ini barusan selesai melaksanakan perintahmu. Aku menyadari dan mengaku, ya Allah, sungguh banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, bahkan mungkin kesalahan ketika aku melaksanakan perintahmu. Dan memang kenyataannya begitu. Itu sebabnya kenapa dalam Al-Quran Allah melarang kita jangan pernah merasa paling suci, paling beriman, paling benar, paling bertakwa. Allah larang. La tuzakku anfusakum fa innallaha ya'lamu manittaqwa. Jangan sucikan dirimu sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya etika orang beragama, etika orang menjalankan perintah Allah, ketika kita di posisi melaksanakan, menjauhi segala apa yang diperintahkan, dilarang oleh Allah, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa takjub pada amal ibadah. Dan satu sisi ketika melihat saudara kita berbuat salah, berbuat kekeliruan, berbuat dosa, jangan terlalu mencelah atau menghujat. Cukup kita doakan dia semoga dikembalikan ke siratal mustaqim, dan kita berlindung kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Karena kita tidak tahu
Bisakah kita menjauhkan diri ini tidak melakukan perbuatan dosa yang sama? Jangan sampai ada orang hadirin begitu banyak dosa yang pernah dia lakukan, tapi tidak pernah merasa suci di hadapan Allah, tidak pernah merasa hebat di hadapan Allah. Siang malam menangis, menyesali dosa-dosanya, merasa kotor di hadapan Allah. Justru itu nanti duluan masuk surga dibandingkan orang yang sibuk takjub memuji dirinya karena merasa hebat, merasa baik, suci dari melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Bahkan lanjut Syekh Ibnu Athaillah menulis dalam kitabnya Al-Hikam begini, min alamatil i'timadi alal amali nuksanur rajai indaz zulal. Termasuk tanda-tanda seorang hamba bersandar kepada amal ibadahnya, nuksanur raja indaz zulali, kurangnya pengharapan kepada Allah ketika terjadi yang namanya dosa. Ketika terjadi dosa, dalam hatinya amalku banyak, itu bisa menghapusnya. Bukankah Nabi bilang wa'ad bi'is sayyi'atal hasanat tamhu? Susul perbuatan baik itu apa perbuatan buruk dengan banyak melakukan perbuatan baik, tambuha, yang dapat menghapuskannya. Seakan-akan dalam hatinya berkata gampang, taruh mega ibadah terhapus, tidak apa-apa melakukan dosa, nanti kita susu banyak melakukan perbuatan baik. Bukankah Nabi sendiri bilang dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah termasuk tanda al-i'timadu alal amali, dan itu yang dilarang. Yakinkah kita akan mendapatkan rahmat Allah? Padahal silakan beribadah, silakan kita menjauhi larangan Allah. Kalaupun terjadi kesalahan, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kepada seluruh anak, Ananda Muhammad Asfar, anaknya satu, perempuan 2 tahun, ajar dia bagaimana pintar mendoakan ibunya. Coba cermati doa yang Allah ajarkan dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, wakul, dan katakanlah, bacalah, ucapkanlah, berdoalah, itu fil amr, kata kerja bentuk perintah. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya itu perintah menunjukkan wajib. Maka bagi seorang anak mendoakan orang tuanya itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada anak tidak pernah doakan orang tuanya, itu dosa besar. Apakah masih hidup, lebih-lebih kalau sudah meninggal dunia. Makanya setiap selesai sholat, karena itu termasuk tempat yang ditunjukkan oleh Nabi, di situ mustajab doa dimunajatkan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, yang manakah doa lebih didengarkan oleh Allah? Yang manakah tempat doa itu mustajab, mudah untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah? Faqala, Nabi menjawab,
fi jawfil laili wa akibis salawatil maktubah. Pertama di tengah-tengah malam, ketika kita bangun tahajud, tutup witir. Setelah witir tetap di atas sejadah iftirash, atau mungkin mutarabian duduk bersila. Perbanyak zikir istighfar, petunjuk Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Di ujung zikir jangan lupa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak mampu bangun tahajud witir, bangun saja duduk di atas sejadah. Tidak bisa juga bangun duduk di atas sejadah, cukup di tempat tidur. Atau bawa nih tudang melo doang, karena itu mustajab di situ doa. Padahal di situ tempatnya orang gampang curhat, lapor kepada Allah. Katosi tahu nak katulung indreng dia nulematin rumah tanah moto ni tengah beni, bukan bangun tahajud lo kena de kaluruna na tuno ni matangal lariasa na sebung rumpun malebu-lebu ning ramana no tanah de dapura wajah wi puaku apa na leput lapor lewat sujud. Lapor lewat sujud. Tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Wala mani'ah lima a'taita. Tidak ada yang dapat menjadi penghalang apa yang kamu berikan ya Allah. Makanya itu etika bekerja. Haram hukumnya pandang enteng hasil pendapatan dan pandang enteng hasil pendapatannya orang. Saya selalu sampaikan anak-anak kita kalau hadir di kantor KUA mengikuti BIMWIN, khususnya calon istrinya, saya bilang, Ananda besok lusana kalau hidup maki berumah tangga sama-sama, ndak usah pusing-pusing hitung. Kalau sebulan, sehari cuma segini, sepekan cuma segini, sebulan kalau cuma segini, setahun segini, kapan bisa beli rumah? Tanya urusanmu ya Rob. Tujuanmu, kerjamu, tugasmu, tuharik tusak, kata Nabi. Kedo-kedo muko diwereko dale. Apalagi pandang intim pendapatannya orang. Ada kan orang sombong sekali kalau ngomong. Kalau kerjanya cuma itu, kapan bisa beli rumah? Kalau kerjanya cuma itu, kapan bisa beli mobil? Ada lagi lebih sinting, potong tanganku. Kalau bisa beli rumah, kalau kerjanya cuma itu. 2 tahun kemudian beli batu rumah, ngomong lagi, ih bisanya. Memang kalau kali-kalimu buntu tidak cukup, tapi kalau Allah berkehendak tidak dia mustahil. Ayatnya kan jelas, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini, jamaah yang saya muliakan, tempat yang disediakan kita oleh Allah untuk berusaha. Ada masalah, lapor, curhat kepada Allah. Ada turis saya ketemu, karena sudah keliling dari barat ke timur, dari Tommy, Bira, Banti Miring, menuju kemana Tator. Saya tanya dia,
Untung pintar bahasa Indonesia, bening sama bahasa Inggris setengah mati nah. Kenapa Mister suka jalan dari sana ke sana mencari ketenangan hati. Dalam hatiku salim bu, ketenangan hati bukan didapatkan di banti miring, ditator, bira dan lain-lain. Bukan salah pergi rekreasi, tapi tempat yang bisa menurunkan ketenangan, ketenteraman hanya Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang bisa memasukkan, menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang beriman. Makanya untuk mencapai yang namanya posisi sakinah, mawaddah, warahmah, jangan dekat, jangan jauh-jauh dari Allah, jangan lupakan perintah Allah. Kalau ada yang bilang di sana Pak, pasangan suami istri tidak pernah salat, bulan Ramadan, Muharram, sabar, singkam maji katanya mentena puasa, tapi sakinah tahu mawaddah warahmah belle mana ya tuh? Tak mungkin. Tak mungkin cerita itu. Kalaupun dikatakan sakinah, tenang, ketenangan aktif. Nah pasan itu alihnya cak biru tapi hatinya makai kai. Bagaimana bisa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah kalau jauh dari Allah? Ketenangan hakiki hanya dari Allah. Saya suka bincang-bincang macam-macam orang. Kadang ada orang saya lihat mobilnya ganti-ganti, puranya Alphard, Land Cruiser, Megane. Saya ngomong, bagaimana keadaan Pak Haji? Hai Pak Haji Ustaz, penekaman modelnya ada mantin menteng tahu ah. Oto na ganti-ganti, egana duitna, tapi menderita batin, nasepacit. Tapi tidak sedikit saudara-saudara kita, kadang saya baca itu identitasnya di kantor, apa pekerjaannya, BHL, buruh harian lepas. Kadang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa tuh Pak? Kebetulan kemana ke anta Ustadz Ergi Pak Bunti. Alhamdulillah, barakan tuh mai. Iya juga gara-gara Ustadz, karena kebetulan tahun depan mau makan haji. Buruh harian lepas. Kak siapa pendapatan tak si bulan Pak? Dengan merendah si tojen nampak pun dan direjengi. Sedih-sedih Kak Pawi. Siapa Kak? Seriji juta 5 bilang. Itu kotor, belum bayar cicilan. Tapi alhamdulillah ya tonjin juga nak ton juga simpang ku simpang, akhirnya mohon kepada Allah genak mutu. Biasa tuh ni mak mau bawa bicara iya makana rumah Ustaz kalau ke di pasai kasih Deni sembeli beli tasik di Tamega Pak Mairo dia masih lengah wih gimana tuh ya asa Deni sembeli beli tasik di Tamega Pak kan sekali yang kurang doina na semairo tahu. Dan saya kadang-kadang senang ngomong orang begitu, motivasi subhanallah, keterbatasan tapi keceriaan, kata syukur atas nikmat Allah. Kita hamba Allah ketika dapat masalah apapun persoalan, ada tempat kita berbisik, lapor lewat sujud, lapor kepada Allah fi jawfil lail. Moto kita nggak benih, nggak bisa tahajud witir, untuk bawa di ranjata tudah-tudah, nggak bisa bangun dulu, lewu-lewu nih. Munajatkan doa, mustajab di situ doa. Yang kedua kata Nabi, wa akibis salawatil maktubah, di setiap selesai salat fardu munajatkan doa. Maka ketika kita berdoa silakan minta yang macam-macam,
Tapi sebelum meminta yang macam-macam, petunjuk Allah, dahulukan orang tua. Ingin bahagia dunia akhirat, jadikan orang tuamu, kata Nabi, raja dan ratu. Bahagiakan dia. Demi Allah, siapa anak yang tidak pernah hitung-hitungan kepada orang tuanya, maka Allah juga tidak hitung-hitungan kepadanya. Apalagi kalau bertawasul, ya Allah, pembeliku kurang hari ini, elok kasih pakar renung-renung makku, elok melingangi lipat makku, kasih pang elok melingi ber, elok peringi doi, anu gerakan rezekimu tajen mustajab tingkat tinggi. Tapi satu sisi kita anak disuruh oleh Allah, ketika kamu doakan orang tuamu, apa yang Allah tunjukkan? Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, rahmatilah keduanya. Mohonkan rahmat, ilongi pamasil pungalata, mintakan rahmat kepada Allah. Banyak hal-hal yang bisa kita mohonkan kepada Allah, tapi Allah tunjukkan intinya, mintakan rahmat. Warhamhuma. Kenapa rahmat? Itu fungsinya rahmat atau masih dua. Pertama, untuk mengawal seorang hamba menuju kepada Allah, sehingga seluruh amal ibadahnya dapat diterima. Mungkin tadi salat kita kurang sempurna, naikia naleti pamasina pung Allah Ta'ala, dijembatani rahmat Allah, menjadikan ibadah salat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, seluruh ibadah diterima oleh Allah karena rahmat Allah. Yang kedua, fungsinya rahmat mengawal seorang hamba menuju kepada Allah, sehingga seluruh dosa-dosanya dapat diampuni Allah. Tidak ada orang pak tidak ada dosanya. Kemana dosanya tahu? Dalam ilmu kalam yang dikenal maksum, terjaga dari maksiat, Nabi tani dia kedosan. Bukan berarti Nabi tidak pernah salah, pernah juga salah keliru, tapi tidak keterusan menjadi dosa. Karena begitu ada kekeliruan, turun ayat meluruskan Nabi, tidak berkelanjutan menjadi dosa. Nah ini enggak memparani, tidak. Itu sebabnya ketika kita disuruh Allah bertobat dalam Al-Quran, langsung bentuk perintah, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Itu langsung perintah, bukan pengandaian. Quran tidak bilang, manusia, andai kata kalian punya dosa, tidak ada andai kata, langsung tubu ilallah. Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak ada dosanya. Lewat rahmat Allah, dosa-dosa kita bisa diampuni seluruhnya. Itulah sebabnya hadirin, semua hamba Allah yang meninggal dunia dikasih gelar doa almarhum atau almarhumah. Jadi ketika disebut almarhum atau almarhumah, artinya sama. Kalau dalam ilmu sharaf itu sigat isim maf'ul. Almarhum artinya yang dirahmati, almarhumah sama ji yang dirahmati, kumakunrai. Apa artinya? Contoh kita bilang almarhumah Nur Amalia. Ketika itu disebut mengandung dua makna tadi itu. Almarhumah Nur Amalia, ada batuannya, semoga seluruh amal ibadahnya Nur Amalia diterima Allah, semoga seluruh kesalahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Disingkat dengan gelar doa almarhum atau almarhumah. Jadi semua yang meninggal dikasih gelar itu.
Itulah gelar doa. Mohon kita kepada Allah, semoga dosa-dosa, amal ibadah seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Ananda, anaknya masih 2 tahun. Dia pernah balik kertas kosong. Pak Guri, Ustadz Asfar melo 2, namun dibentok, salah baca. Doakan ibunya. Setiap kali anak mendoakan orang tuanya, itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa. Dan itu orang tua hadirin, secara umum orang mati di kehidupan alam barzah, setiap selesai salat itu menunggu-nunggu kiriman. Jadi kalau kita bacakan Fatihah, kita bacakan doa, itu hakikatnya mengiring. Betapa sedihnya komat tajetoni kasih pak kiri, nadek muna gagak kiri-kiri. Makanya kalau ada anak selesai salat tidak doakan orang tuanya, anak yang sungguh tidak tahu diri. Mupak kita itu tumbuk sama tuamu. Semua orang tuanya orang datang kirimannya aliena namun pak bismillah itu gagak. Tapi ketika seorang orang tua menunggu-nunggu setiap selesai salat, tiba-tiba 9 anaknya semuanya doakan, bacakan Fatihah, begitu sampai, karena begitu bangganya saling memberitahukan kepada sesamanya orang meninggal dunia. Dan itu menjadi penghapus dosa-dosa bagi dia. Sekurang-kurangnya satu kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirin, Ananda Nur Amalia binti Haji Hayat yang telah mendahului kita menuju ke kehidupan alam barzah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus kepada Ananda Adinda Ustadz Muhammad Asfar Asad, temakatu papojita lori bainita indo anakta naik kemelot ni diagai anu dindra memang poleri pungalata. Saya bisa merasakan ujian yang Allah berikan. Hampir kadang-kadang Jumat ada WA-nya masuk, Ustadz minta izin tidak bisa khutbah, masuk anakku rumah sakit. Apa tahu nggak sih kak? Ya nak kapar. Jumat kemarin tenan foto anak, tapi foto naba ini. Ternyata itu adalah foto terakhir karena takdir berkehendak sudah akan menuju kepada Allah. Semoga Ananda Nur Amalia senantiasa dirahmati Allah. Seluruh keluarga semoga diberi ketabahan, kesabaran, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka alla darajat, wa tuballighuna biha aqsal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha. Allahumma rfa' darajataha wafsah kabraha wa nawwir kabraha wa hlufha fi aqibiha. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.